Kak. Pesan es kopi latte-nya 2 ya. Oke, es kopi latte-nya akan segera datang. Gimana sih cara bikinnya, Kak? Enak banget es kopi latte di sini. Mau tahu caranya? Mari saya perlihatkan. Pertama, masukkan es batu, tuangkan espresso racikan spesial kami, dan terakhir tambahkan susu sapi segar. Jadi deh, es kopi latte dibuat dari bahan berkualitas dan perbandingan yang pas. Hah? Apa sih? Perbandingan? Ayo kita cari tahu. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, Waalaikumsalam. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Masih pada semangat? Semangat, tetap semangat. Nah, perkenalkan, nama Ibu Dea. Hari ini kita akan belajar perbandingan dan skala. Apakah yang ini? Wongkong ini No, tentu bukan yang itu, tapi perbandingan yang ini. Sebelumnya, kita lihat dulu yuk, apa sih tujuan pembelajaran dan apa yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Sudah dilihat ya? Jadi, fokus kita akan mempelajari tentang perbandingan dan skala. Perbandingan itu sebenarnya apa ya? Baiklah, sebelum membahas pengertian dari perbandingan dan skala itu sendiri, coba deh kita lihat contoh berikut ini. Misal, di sebuah kelas terdiri dari 3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Coba kita nyatakan perbandingannya dari siswa perempuan dan siswa laki-laki tersebut berdasarkan jenis kelaminnya. Lalu kita hitung masing-masing ada 3 laki-laki dan 3 perempuan. Jadi, perbandingan banyaknya siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas tersebut adalah 3:3. Seperti itu ya anak-anak. Apa sudah terbayang? Sebenarnya nih, pada kehidupan sehari-hari banyak sekali konsep perbandingan juga loh. Misal, saat mengendarai sebuah mobil. Jika ibu mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam, artinya adalah untuk menempuh jarak 40 km, waktu yang dibutuhkan adalah berapa? 1 jam. Atau kita juga bisa tuliskan loh bahwa 40 km per 1 jam. Seperti itu ya. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini kalian sudah mengerti kan? Coba kita ingat-ingat kembali. Di awal video tadi kalian sudah melihat kan racikan es kopi latte yang dibuat oleh barista. Racikannya tersebut menggunakan konsep perbandingan juga loh anak-anak. Mari kita sama-sama simak dari videonya ya. Es kopi latte buatan barista tersebut terlihat enak ya. Apa kalian pernah membeli minuman seperti es kopi latte? Es kopi latte tersebut terlihat enak sekali. Ya, karena dibuat dari campuran es batu, espresso, dan susu sapi segar. Coba kita tuliskan nih perbandingannya. Dari video tersebut, perbandingan bahan-bahan untuk membuat segelas es kopi latte menggunakan 1 bagian es batu, kemudian 1 bagian racikan espresso, dan 1 bagian susu sapi segar. Sehingga kalian bisa nih nyatakan perbandingan banyaknya es batu, espresso, dan susu sapi segar untuk membuat 1 gelas es kopi latte adalah berapa ya? Ya, betul sekali. 1:1. Sampai sini gimana nih? Seru banget kan mencari tentang perbandingan? Dari beberapa contoh yang sudah kita bahas, ayo, jadi apa dong perbandingan? Perbandingan adalah cara membandingkan 2 nilai atau lebih seperti yang sudah kita lakukan. Lalu, kalau skala apa dong? Skala
salah satu bentuk aplikasi dari perbandingan. Coba, Ibu mau tanya dong, siapa di sini yang pernah melihat skala dari sebuah peta? Pada peta tersebut tertulis, misal 1:400.000. Wah, apa tuh artinya? Kita ketahui dulu bahwa skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Maksudnya nih, jadi jarak gambar atau jarak peta dibandingkan atau dibagi dengan jarak sebenarnya. Skala biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu denah atau peta sehingga dapat mewakili aslinya dengan baik. Kebayang ya kalau membuat peta dengan jarak aslinya? Wah, besar sekali kayaknya. Nah, dari definisi di atas, maka skala dapat dirumuskan sebagai berikut. Skala sama dengan jarak peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Supaya lebih paham terhadap skala, yuk kita ke contoh soal berikut ini. Pada peta dengan skala 1:400.000, jarak kota A ke kota B adalah 3 cm. Berapa kilometer jarak kedua kota sesungguhnya? Rumusnya apa? Yang tadi skala sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Sehingga jarak sebenarnya dikali silang 3 kali 400.000 adalah berapa? 1.200.000 cm. Untuk mengubah menjadi kilometer, maka kita tinggal bagikan saja 1.200.000 dibagi 100.000 sama dengan 12 km. Jadi, jarak sebenarnya atau jarak sesungguhnya dari kota A ke kota B adalah berapa? 12 km. Selanjutnya, kalian tahu denah rumah atau miniatur sebuah rumah? Nah, untuk merancang rumah secara tepat, kita harus membuat denah dengan ukuran yang tepat pula. Wah, caranya bagaimana ya? Emang bisa? Ya tentu bisa. Caranya, kita harus menggambar denah dengan perbandingan ukuran yang sama dengan ukuran aslinya. Di sini pun kita tentu akan lebih mudah menggunakan skala. Bagaimana ya caranya membuat skala denah rumah yang benar? Pertama-tama, ukur panjang bangunan sebenarnya biasanya pakai satuan meter. Lalu, ukur panjang denah pada gambar biasanya dengan satuan sentimeter. Buat deh perbandingan dari keduanya untuk mendapatkan skala denah yang tepat. Contoh, jika dalam skala denah rumah 1:100, panjang teras rumah adalah 4 cm. Berarti berapa panjang teras yang harus dibangun di lahan aslinya? Untuk mencari ukuran aslinya, sama. Ya, menggunakan rumus tadi. Sehingga didapatkan 4 kali 100 sama dengan 400 cm atau 4 meter. Bagaimana? Kalian sudah paham kan tentang perbandingan dan skala? Jika ada kesulitan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat menuntut ilmu. Salam matematika itu mudah. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.